أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام فهي تحية الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak hadirin jamaah sekalian, yang insyaallah kita senantiasa berharap kepada Allah agar selalu diberikan rahmat, karunia, hidayah, cinta dan kasih sayangnya. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari yang kesekian di bulan Ramadan ini kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat. Mudah-mudahan salawat yang kita rutinkan, yang kita sampaikan kepada Nabi menjadi sebab beliau memberikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang merugi di bulan Ramadan ini? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa merugi orang yang ketika Ramadan datang menghampiri dirinya atau dia berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan itu selesai tetapi dosanya tidak dapat atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban ringkas singkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita umpamakan Ramadan ini seperti laksana madrasah atau short course, ya, pendidikan singkat 1 bulan. Maka kalau pertanyaan tadi diajukan siapa yang rugi? Tentu saja yang rugi adalah yang tidak lulus dari madrasah yang singkat ini. Kenapa dia rugi? Pertama, waktu sudah terambil, tenaga sudah habis terpakai, finansial juga sedikit banyak tergunakan. Sementara dia tidak lulus dari madrasah itu, maka dia rugi. Jamaah sekalian, pertanyaan berikutnya adalah mata kuliah apa yang harusnya lulus di Ramadan ini, di sekolah Ramadan ini? Jawabannya banyak. Ada mata kuliah kesabaran, ada mata kuliah ketekunan, ada mata kuliah menahan marah, ada mata kuliah berbagi, ujian berbagi, ada mata kuliah melaksanakan sholat tarawih, macam-macam mata kuliahnya. Tetapi dari semua mata kuliah itu, kalau bisa berpendapat pribadi, mata kuliah utama yang harus lulus di madrasah Ramadan ini adalah mata kuliah yang namanya self controlling. Mata kuliah kemampuan mengontrol diri, ya. Mengontrol diri dari apa? Dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu turunan apa? Modelnya apa hawa nafsu ini? Kalau hawa nafsu itu kita jawab berdasarkan surah Ali Imran 114 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah dan dihiasi keinginannya, syahwatnya, minan nisa, daripada wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, harta emas perak yang bertumpuk-tumpuk, wal an'am, hewan ternak, wal hars, kebun-kebun. Nah, itu kalau mau dijawab dengan Ali Imran 114. Tetapi kurang lebih misalnya kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Hawa nafsu manusia itu 3 kelompok besar. Kalau bukan harta adalah wanita, kalau bukan wanita adalah tahta. Jika ditanya misalnya mana yang paling besar syahwat kita terhadap 3 hal ini,
Kira-kira mana yang paling besar? Hartakah? Wanitakah? Atau tahta? Jawabannya bisa beda-beda. Misalnya ada yang menjawab tahta Ustaz, kekuasaan. Dalilnya apa? Dia bisa jawab begini. Dalilnya misalnya bagaimana Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga itu karena syahwat kekuasaan, ingin kekal abadi selama-lamanya. Ada dalilnya. Ada juga yang menjawab bukan tahta, tapi wanita. Godaan yang terbesar syahwat manusia itu wanita. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya anak Adam, Qabil sama Habil, itu rebutan apa? Itu rebutan wanita. Dan itulah kejahatan pertama kali. Setelah itu membunuh gara-gara wanita. Tetapi tidak salah juga kalau kita menjawab, misalnya saya pribadi misalnya lebih cenderung memilih jawaban yang ketiga. Godaan syahwat kita itu paling tinggi, paling besar bukan tahta, bukan wanita, tapi pada harta. Apa dalilnya? Dalilnya saya pakai yang tadi, Ali Imran 114. Kami jadikan perhiasan bagi manusia itu wanita, anak-anak. Setelah sebutan wanita dan anak-anak, kesananya itu harta semua yang disebut. Emas, perak, kuda, kebun, tanah, itu semua harta, dan itu lebih banyak disebutkan daripada dua yang pertama. Jawaban logikanya juga adalah orang kalau mau wanita, dia butuh harta, syar'i ataupun non syar'i. Mau wanita non syar'i pasti keluar duit. Yang syar'i keluar duit. Lewat apa? Pernikahan. Lewat apa? Bayar mahar. Dan mahar dalam fikih hukumnya wajib. Ya. Walaupun hanya kata Rasulullah SAW dengan cincin. Bahkan ada yang sahabat maharnya adalah dengan bacaan atau hafalan. Tapi tetap butuh yang namanya harta untuk mendapatkan wanita. Tahta atau kuasa itu juga sama. Kita sudah bisa melihat fakta hari ini, berapa banyak orang mulai dari level misalnya menjadi seorang kepala desa, menjadi lurah, menjadi camat, itu semua butuh duit. Jadi tadi saya lebih memilih harta. Dan kalau masih juga belum pas ditanya, kenapa Ustaz tetap memilih harta? Terakhir jawaban saya, kaitannya dengan Ramadan, yaitu mari kita buka ayat-ayat tentang puasa. Ayat tentang puasa itu dimulai dari Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Itu 183. 184 masih juga tentang puasa. 185 masih tentang puasa. 186 juga. 187 terakhir Al-Quran bicara tentang puasa. Pertanyaannya, setelah 183, 84, 85, 86, 187, Al-Quran bicara apa setelah itu? Buka 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta sesama kalian secara batil. Coba lihat, seolah-olah Allah ingin bilang, wahai orang-orang yang telah melewati madrasah Ramadaniyah, sekolah Ramadan, ujian kalian setelah puasa itu adalah ujian tentang harta. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus lulus mata kuliah kontrol diri itu? Karena ketidakmampuan mengontrol diri atau kita dikuasai oleh syahwat dan nafsu, itu dua perkara itulah yang mencegah datangnya ilmu dan ma'rifat. Ada dua kata, ilmu dan ma'rifat. Harus ditahu apa bedanya. Apa beda ilmu? Apa beda ma'rifat? Kalau ditarik menjadi akar katanya,
dikasih ke bahasa Indonesia sama. Alima ya'lamu ilman, ilmu mengetahui. Arifa ya'rafu, itu juga mengetahui, sama. Tapi ketika dia sudah dirubah ke isim fa'il, yaitu menjadi kata kerja pelaku, isim, kata benda pelaku. Alim, arif, beda. Orang alim belum tentu arif, tetapi orang arif pasti alim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya mana yang paling tinggi di antara kedua ini, ya saya pribadi lebih memilih arif daripada alim. Apa buktinya? Apa dalil Ustadz memilih arif daripada alim? Ini pendapat pribadi. Saya memilih arif daripada alim berdasarkan rilis KPK Agustus 2022 di berita. Berarti tahun lalu ya. Agustus 2022 KPK mengatakan 86% koruptor itu atau perbuatan korupsi itu disumbang oleh perguruan tinggi. Tidak ada kata lulusan yang saya baca di website itu. Yang dia tulis perguruan tinggi. Berarti 86% itu orang-orang alim apa orang arif? Alim. Itu orang-orang berpengetahuan. S1, S2, bahkan ada yang S3, bahkan ada yang sampai profesor sekalipun. Maka ini menjadi bahan renungan kita. Apakah pendidikan yang sedang kita lakukan hari ini sedang mencetak orang-orang yang alim, atau kita sedang mencetak sekaligus orang-orang yang arif? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk menciptakan seorang yang arif, jawabannya cuma satu: iman. Masukkan ke dalam diri mereka pendidikan iman. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya ada. Buka surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Para ahli-ahli tafsir, ulama-ulama Quran bersepakat mengatakan bahwa kalau ada ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ayat itu penting. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Anfal 29. Saya mohon dikoreksi kalau salah, nanti saya perbaiki ini keterangannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Hai orang-orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka kalian akan kami bimbing menjadi orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Al-Furqan dari kata Faruq, dari kata Furqan juga kita dengar nama Khalifah Umarul Faruq. Umar Al-Faruq, sahabat satu-satunya yang dikasih gelar Al-Faruq cuma Umar. Sehingga kalau saya tidak salah ingat ada riwayat Nabi pernah mengatakan, mudah-mudahan saya tidak salah, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, maka yang akan jadi Nabi itu Umar Al-Faruq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama lain daripada Quran itu adalah Al-Faruq, Al-Furqan. Al-Furqan. Quran itu pembeda bainal haq wal batil. Maka orang yang bertakwa, Allah akan bimbing dia mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Itu kan doa kita, minta kepada Allah supaya dibukakan mata zahir dan mata batin untuk melihat siapa yang benar, siapa yang salah. At-Taghabun ayat 11.
At-Taghabun ayat 11 masih untuk menguatkan tentang perkara iman sebagai sumber orang menjadi arif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan tunjuki hatinya. Yahdi qalbah, modalnya cuma iman. Bilal bin Rabah, bapak-bapak sekalian, Bilal bin Rabah tidak pernah ke Al-Azhar, tidak kuliah di Al-Azhar, tidak dapat gelar LCMA, hanya ikut kursus singkat bersama Rasul di rumahnya Darul Arqam. Cuma beberapa hari. Pendidikan singkat itu membuat Bilal sang budak masuk ke dalam Islam. Ketahuan sama tuannya Umayyah bin Khalaf, ditarik ke tengah padang pasir, ditindih perutnya dengan batu, diikat tangan dan kakinya, dipaksa untuk kembali. Bahkan Umayyah bin Khalaf memberitahukan kepada penduduk Mekah semuanya, mari kalian lihat bagaimana aku kembalikan seorang Bilal kembali ke agama asalnya. Ayo tonton kemari semua. Berduyun-duyun orang nonton. Tetapi apa yang terjadi? Bilal hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Orang bertanya, kenapa Bilal menjawab hanya ahad, ahad, ahad? Emang gak ada jawaban lain? Misalnya Allahu Akbar atau asyhadu an la ilaha illallah. Sebagian ahli tarikh sejarah mengatakan bisa salah bisa benar karena tidak ada dalil yang kuat. Ada yang berpendapat mengatakan begini, Bilal hanya mengatakan ahad karena hasil kursus singkatnya memang baru mengenal bahwa Allah itu satu. Tidak banyak. Belum mengenal tentang akidah rububiyah, belum mengenal akidah uluhiyah, belum ikut kursus ini, kursus itu, belum ikut kajian ini, belum ikut kajian itu. Baru kenal Allah yang namanya ahad. Sifatnya ahad. Tetapi lihat, iman yang begitu besar membuat Bilal kuat fisiknya. Sampai-sampai tuannya Umayyah bin Khalaf ngomong begini sama Bilal, wahai Bilal, saya sudah terlanjur malu nih, orang-orang sudah pada nonton. Kamu begini saja, kamu ucapkan kalimat kafir tapi hatimu tidak, setelah itu aku akan bebaskan kamu selama-lamanya. Ditawari. Tapi apa kata Bilal? Tidak wahai Umayyah, aku tetap kepada imanku kepada Allah dan Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau mau cerita yang begini banyak. Ada satu sahabat dari Bani apa saya lupa namanya. Dia juga sama dengan Bilal, baru kenal Muhammad beberapa hari, masuk Islam. Pulang dia ke kampungnya, ke bilahnya, apa yang dia lakukan? Dia boikot Mekah dari produk-produk dari kampungnya. Kelabakan orang-orang Quraisy. Karena beberapa produk utama di Mekah itu datang dari kabilah dia. Cuma masuk Islam beberapa saat, tapi dia buktikan langsung dia boikot. Jadi ingat kan Raja Saudi yang terkenal tahun berapa itu? Bapak-bapak mungkin tahu, 60-an, 70-an. Raja Faisal yang memboikot minyak ke barat waktu itu, kalang kabut mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, wa may yu'min billahi yahda qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah akan Allah tunjuki hatinya. Sebaliknya, mereka yang mengisi hatinya dengan syahwat, haram baginya mendapatkan, jangankan ma'rifat, ilmu pun gak dapat. Kalaupun dapat ilmu, ilmunya tidak berhasil membawa dia ke tangga ma'rifat. Dalilnya mana Ustaz? Al-Jasiyah ayat 23. Saya tidak tahu Al-Jasiyah ayat surat keberapa. Surat Al-Jasiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat mereka yang menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu adalah hawa nafsu mereka? Apa yang akan terjadi kalau begitu?
wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah akan sesatkan dia karena ilmu yang dia punya. Ayat ini ngeri. Punya ilmu, tapi ilmu itu membuat dia sesat. Kenapa? Karena dia jadikan syahwatnya menjadi sembahannya. Ilmu tidak mampu mengantarkan kepada ma'rifat. Ilmu hanya sekedar ilmu. Bahkan ilmu menjadi cara dia untuk menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kenapa orang bisa korup? Kenapa orang tidak bisa kontrol dirinya? Kenapa orang mencuri? Kenapa orang korupsi? Ada dua modelnya. Ada dua penyebab model korupsi itu. Yang pertama adalah korupsi karena serakah. Dan serakah ini tanpa kita sadari diajarkan di bangku-bangku pendidikan. Lewat apa? Lewat misalnya teori yang disebut dengan teori scarcity. Apa itu teori scarcity? Teori kelangkaan. Apa bunyi teori kelangkaan? Teori kelangkaan mengatakan keinginan manusia tak terbatas, sementara sumber daya manusia terbatas. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, rumus itu begini cara bacanya. Bisa dua cara bacanya. Yang saya paham, yang saya pahami, bisa salah, bisa benar. Cara baca pertama begini. Keinginan manusia tak terbatas ditambah dengan sumber daya yang terbatas sama dengan harus memilih yang terbaik. Kan begitu ya? Kalau ini cara baca yang pertama, saya kira nggak ada masalah. Artinya fikih prioritas yang akan berlaku. Fikih aulawiyat, bahasa Arabnya, fikih prioritas. Saya ulangi, keinginan manusia yang tak terbatas ditambah dengan sumber daya yang terbatas sama dengan harus ada pemilihan yang tepat. Ini nggak ada masalah. Tapi yang kedua ini yang bahaya, cara baca yang kedua. Apa itu cara bacanya? Keinginan manusia yang tak terbatas ditambah dengan sumber daya yang terbatas sama dengan serakah sebanyak-banyaknya. Bisa nggak cara bacanya begitu? Bisa. Karena sedikit sementara banyak yang perlu, berarti berebut. Karena supaya dia tidak capek berebut, dia kuasai sebanyak mungkin supaya dia yang menjadi pemenang. Kapitalis. Supaya dia yang jadi pemenang. Dan ini berbahaya cara bacaan kedua ini. Kenapa? Karena berarti kalau dia ambil bukan bagian dia, berarti ada bagian orang yang tidak sempat dirasakan oleh orang lain. Dan apa bukti hari ini? Gini rasio kesenjangan kita antara kaya dengan miskin, besar apa rendah? Semakin meninggi apa semakin menurun? Semakin meninggi. Indonesia punya masalah ketimpangan yang belum terselesaikan sampai hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau sudah mewanti-wanti. Lau anna ibni Adam, sekiranya anak Adam itu wadian min zahab, diberikan oleh Allah kepadanya lembah yang isi lembah itu penuh dengan emas, maka dia pasti meminta satu lembah lagi untuk dapat menjadi lembah yang kedua. Wala yamla fahu, dan perutnya tidak pernah akan terisi penuh, dia tidak pernah akan puas hatta sampai terisi puas itu kalau tanah hatta yamla biturab, sampai dirinya sudah dipenuhi dengan tanah alias wafat. Kalau sudah wafat baru selesai urusan mencari mengumpulkan harta itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu model korupsi yang pertama. Apa tadi korupsi yang pertama? Karena serakah. Model korupsi yang kedua adalah korupsi karena sistem. Dalilnya mana Ustaz? Nah ini kalau bicara dalil asik. Saya kembalikan ke Al-Baqarah 188 tadi. Masih ingat Al-Baqarah 183 puasa sampai 187 puasa, 188
Ini sekarang juga dalil tentang korupsi berjamaah. Korupsi by system itu Al-Baqarah 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulangi ya bacaan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian secara batil. Tadi saya baru baca sampai situ tuh. Kita lanjut. Wa tudlu biha ilal hukam. Apa arti waktu dulu biha ilal hukam? Kalian bawa kasus-kasus korupsi kalian itu kepada hakim yang sudah kalian atur. Coba lihat Al-Quran membongkar fenomena hari ini. Al-Quran itu real, nyata. Kalian bawa urusan-urusan korupsi kalian, pencurian-pencurian kalian kepada hakim, dan hukum itu kalian atur sesuka hati kalian. Wa tudlu bilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian mengambil harta sebahagian manusia yang lain. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontrol diri ini sebagai mata kuliah terbesar bulan puasa ini sebenarnya sangat-sangat penting. Hari ini kita melihat fenomena yang satu yang kita sebut hari ini lagi ramai. Namanya fenomena apa? Flexing. Dan ternyata Allah bongkar. Flexing sama korupsi rupanya kakak beradik. Itu data, fakta. Korban-korban atau pelaku-pelaku flexing yang hari ini kemudian diusut, ternyata di balik harta yang dipamerkan itu adalah harta apa? Harta-harta yang masih patut dipertanyakan karena tidak sesuai dengan jabatan yang dia pikul. Masa golongan sekian hartanya bisa bejibun? Gak masuk akal. Pintu masuk PPATK langsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, flexing ini ternyata sudah Allah ceritakan di Al-Quran, di surat yang namanya surat Al-Qasas. Surat tentang kisah-kisah. Buka Al-Qasas tentang Qarun, mulai dari ayat 70 sekian. Tapi buka, kita mulai cerita dari ayat 78 deh. 78. Kita cerita dari ayat 78. Masih ada waktu ini saya bicara? Apa sudah? Masih ada? Oke, saya khawatir sudah habis. Saya bacakan ayatnya. Mohon saya dikoreksi. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. fakharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar di tengah-tengah kaumnya dengan seluruh kemewahan yang dia punya. Bukankah itu flexing? Bukankah itu sama dengan flexing? Qarun itu, Bapak-bapak sekalian, Qarun itu keluar, kalau keluar rumah, keluar dari istananya, bukan keluar sendiri. Dia diiringi dengan banyak orang, usbah. Usbah itu kelompok orang-orang yang kuat, yang mendukung dia, yang membentengi dia, yang membenarkan apa yang dia lakukan. Itu usbah namanya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Ketika Qarun keluar dengan gaya begitu, berkatalah orang-orang yang melihat Qarun, orang-orang yang di dalam hati mereka pengen dunia, apa mereka katakan? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Seandainya ya Allah kami dapat seperti apa yang kau berikan kepada Qarun. Coba lihat. Bapak Ibu nggak sadar, Bapak-bapak nggak sadar. Hari ini flexing itu mereka taruh pamernya di mana? Pelaku flexing pamernya di mana? Di medsos, Instagram, TikTok, dan sejenisnya. Sekarang saya tanya, siapa di antara kita di Indonesia ini usia berapa yang paling banyak berdekatan dengan medsos? Orang tua apa anak muda? Anak muda. Yang paling banyak scroll IG, yang paling banyak scroll itu maksudnya lihat-lihat TikTok, itu anak muda. Berarti secara tidak langsung pelaku flexing merusak generasi muda kita.
Dari mana dalilnya Ustaz? Loh itu tadi yang tadi saya baca. Berkata orang-orang yang di dalam hatinya ada dunia. Generasi kita dikasih tontonan kayak begitu, yang mereka tidak punya banyak bekal iman, ilmu, apa yang terjadi? Pengen. Semuanya pengen instan. Kalau beli sepatu harus sepatu bermerek. Kalau naik motor, malu naik motor 2 tak. Kalau bisa NMAX ke atas. Dikasih orang tuanya Beat, nggak mau. Beli baju dekat lebaran kayak begini, baju yang mahal. Itu korban flexing semua itu, Pak. Korban tontonan-tontonan hedonis, Pak. Dan itu masuk ke kamar-kamar anak-anak kita. Tanpa kita sadari, anak-anak kita yang biologis sekalipun sendiri itu dirusak oleh pelaku-pelaku flexing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut cerita Qarun. Ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Sungguh Qarun mendapatkan karunia yang besar. Ayat berikutnya, wa qala alladziina utul ilma, berkata orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Apa jawaban orang-orang ilmu yang dikasih ilmu? Wailakum, celaka kalian. Sawabullahi khair, balasan yang bagus daripada Allah itu adalah liman amana wa amila salihah, bagi mereka yang beriman lalu dengan iman mereka flexing amal soleh. Boleh nggak pamer amal soleh? Nah, ini pertanyaan fikih ini. Boleh apa tidak flexing amal soleh? Ini pertanyaan ini kita harus selesaikan siang ini supaya tidak bubar dengan kegalauan. Sekarang saya tanya, pernah dengar hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi itu di bulan Ramadan kebaikannya kencang seperti hembusan angin? Coba lihat redaksi kalimat hadis itu. Bukankah itu flexing? Sebagai dari mana orang bisa tahu bahwa Nabi dermawan di bulan Ramadan kecuali orang melihat? Berarti Nabi waktu melakukan amal soleh itu dilihat nggak? Dirasakan nggak? Dirasakan. Maka hadis itu sampai hari ini masih kita baca. Tapi bukannya Ustadz kalau melakukan flexing amal soleh ria? Jawaban cuma simpel satu, innamal a'malu binniyah. Selesai. Innamal a'malu binniyah, tergantung niat. Kalau niat kita memang untuk ria, ya selesai dapat ria. Tapi kalau niat kita untuk menginspirasi, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di medsos kita hari ini anak-anak kita penuh dengan flexing dunia, harusnya ada tontonan yang setara, flexing amal soleh. Yang mereka adalah orang yang kaya raya, hartanya halal, syar'i, berkah, lalu dengan harta mereka yang banyak, mereka bangun panti asuhan sekian banyak, mereka nafkahi anak yatim sekian banyak, mereka kasih beasiswa sekian banyak. Itu yang harusnya menginspirasi anak-anak yang melihat medsos hari ini. Saya mau jadi seperti itu, saya mau jadi seperti Abdurrahman bin Auf, saya mau menjadi seperti Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sudah mau habis waktunya, maka kita tutup dengan satu pertanyaan diskusi terakhir. Pertanyaannya itu, dari mana kita menghentikan semua ini? Pertanyaannya terakhir, dari mana kita menghentikan pelaku korupsi, tidak punya kemampuan controlling diri, ke perilaku flexing? Dari mana kita harus mulai menghentikan ini? Jawabannya satu, dari rumah. Dari rumah, dari orang tua, dari ibu. Karena ibu, kata Rasulullah SAW, adalah al-madrasatul ula. Dari bapak, seorang ayah yang memperlihatkan kesederhanaan kepada anak-anaknya. Logik nggak misalnya bapaknya pakai HP harganya 25 juta, terus anaknya minta HP, dia belikan harga 2 juta. Kira-kira bersuara nggak anaknya?
Kalau anaknya sudah bisa berpikir, "Pah, masa sih jauh amat bedanya saya dengan papa? Papa beli 25 juta, saya kok cuma 2 juta, Pak. Minimal yang 10 juta dong, Pak." Nah, coba. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan kesederhanaan itu dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini adalah waktu yang tepat. Bagaimana Ramadan ini mengajarkan nilai-nilai ihsan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kontrol diri, supaya kemudian semua orang yang lulus dari Ramadan ini seharusnya tidak mungkin alumni Ramadaniyah, alumni Ramadan melakukan korupsi. Dan kalau dia pernah flexing sebelum Ramadan ini, maka setelah Ramadan ini selesai, dia berubah menjadi flexing amal soleh. Bukan lagi memperlihatkan harta-harta benda yang dia punya yang diberikan oleh Allah, tapi sebaliknya dia berikan dalam bentuk amal-amal kebaikan yang bisa menjadi tiruan kepada orang-orang yang menontonnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama kepada diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekayaan yang banyak, harta yang banyak. Tetapi harta yang banyak itu adalah harta yang halal, harta yang berkah, yang kemudian harta itu berubah menjadi amal-amal kebaikan yang itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, ini nggak ada tanya jawab. Nggak ada. Cukup. Saya takut ada tanya jawab, tidak saya persilakan. Kalau ada silakan, kalau nggak ada kita tutup ya. Baik, kita tutup terakhir dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.